Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ala baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Alhamdulillah alladzi manna alaina bima lam yamunna bihi ala ghairina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat umat Islam, hamba-hamba Allah dan juga umat baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umat yang paling beruntung, umat yang paling bahagia, umat yang paling selamat, umat yang paling mulia. Karena junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dan juga karena para pewaris-pewarisnya yang agung, karena para ahlul baitnya yang mulia, yang suci, karena para aulia-aulianya dan para syuhada-syuhadanya dan para salihin, sehingga kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan khairiyah sebagaimana Allah menyatakannya dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Al khairiyah, keterbaikan tentu dalam segala hal. Di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Tidak ada umat yang paling beruntung terkecuali umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka kita sebagai umatnya tentu harus lebih bersyukur ketimbang seluruh umat para rasul yang lain daripada umat yang berimannya. Alhamdulillah ala hadhihi ni'matil kubra wal minnatil uzma. Terkhusus kepada para ulama, para habaib yang sangat kita semua agungkan, yang sangat kita cintai. Dan khusus kepada guru mulia kita, Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, wa nafa'ana bih, wa atalallahu umrah fi sihhal afiyah. Dan juga para munsib yang datang dari kota Tarim, terkhusus juga secara khusus kepada Sayyidi Al-Habib Muhsin Al-Hamid hafizahullah ta'ala warah. Semoga beliau dan para habaib, para ulama kita dipanjangkan umurnya dengan kesehatannya, keafiahannya, dan segenap anugerah dari Allah yang tiada henti. Dan semoga beliau-beliau oleh Allah dikasih keistiqomahan, kekuatan untuk terus membimbing kita semuanya, untuk terus menggiring kita kepada alam yang terang benderang, kepada alam yang suci, kepada alam keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Terus membimbing kita kepada Allah dan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang mulia, kita semuanya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur kita tidak boleh padam di dalam hati kita. Dan kita harus selalu menghadirkan farah, kebahagiaan dalam hati kita.
Karena anugerah-anugerah yang tak terhingga yang Allah anugerahkan kepada kita, umat Islam bangsa Indonesia. Yang mana kita tidak susah mendapatkan anugerah yang hebat ini. Karena Allah dengan sangat cintanya dan sangat sayangnya. Begitu pula Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sangat cintanya, sangat sayangnya kepada kita. Allah menghadirkan, mendatangkan kepada kita bangsa Indonesia. Kita tidak mencari hidayah yang begitu susah payah. Kita tidak mencari ilmu dengan susah payah. Kita tidak mencari anugerah yang sangat besar ini dengan susah payah. Tapi Allah yang mendatangkan kepada kita. Sampai saat ini kita tahu bagaimana cerita kronologis bangsa Indonesia masuk Islam. Lalu bangsa Indonesia menjadi ulama. Lalu bangsa Indonesia menjadi para wali, menjadi para syuhada, menjadi para siddiqin, menjadi para salihin. Serendah-rendahnya mukminin mukminat yang awam yang tentu semuanya selamat insya Allah. Semuanya beruntung insya Allah. Kita semua tahu bahwa Allah mendatangkan para ulama ke Indonesia. Dan ulama yang Allah datangkan ke Indonesia tidak sembarang ulama. Tapi ulama yang mana jasadnya bukan cuma ilmunya, bukan cuma niatnya, amalnya, akhlaknya saja yang punya hubungan khusus yang tersambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jasadnya pula. Jasadnya pula yang di jasadnya mengalir darahnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliaulah yang Allah kirim, Allah datangkan ke Indonesia ini dan bangsa Indonesia mendapatkan anugerah terbesar. Iman Islam, anugerah Quran, anugerah agama ini, ilmu, amal, akhlak, adab, kalimat thayyibah, asrar, anwar, madad. Semuanya melalui beliau-beliau para ulama daripada zurriyah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau apa yang dikatakan oleh yang mengatakan daripada ulama yang sering kita dengar, kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap yang memiliki nikmat itu akan ada yang menghasadi kepadanya. Karena besarnya karunia yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Jangan heran kalau muncul kaum hasidin, orang-orang yang hasud kepada kita semuanya umat Islam. Terkhusus kepada para ulama dan para habaib. Gak heran. Itulah tanda yang jelas bahwa beliau-beliau inilah yang mendapatkan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir yakin dan kita semua umat Islam yakin ketika para habaib difitnah, dibatalkan nasabnya, dicaci, dimaki, dijelek-jelekan. Lalu juga para ulama ya, yang digabungkan kepada para habaib yang kita saksikan. Kita tahu bahwa para habaib, para ulama, beliau-beliau ini adalah berlian-berlian yang tidak mungkin tertukar dengan batu koral. Tidak mungkin tertukar dengan batu koral. Walaupun ada orang yang mengatakan ini batu koral, nah, maka yang menyebutkan itu akan memperlihatkan kebodohannya. Dia tentu ya, akan menjatuhkan dirinya sendiri. Maka kecintaan Al-Fakir dan sayang Al-Fakir yang sangat mendalam kepada kedua belah pihak.
Yang pertama kepada para habaib dan para ulama. Yang difitnah, yang dizalimi. Lalu kecintaan dan kasih sayang al-faqir kepada yang zalim. Karena kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muhadditsin yang lainnya meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah oleh kamu orang yang dizalim dan orang yang zalim. Lalu sahabat semuanya sudah mengenal dan kita mengenal kalau orang dizalim bagaimana harus kita bela. Tapi yang bingung para sahabat ini bagaimana membela orang yang zalim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran isyarat seterusnya agar kita semuanya, agar sahabat tersebut mencegah orang yang zalim daripada kezalimannya. Ya habaib ya ulama, al-faqir khudahimukum. Al-faqir sangat mencintai, sangat menyayangi antum semuanya. Al-faqir tidak bisa membela sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Kecuali dengan perkataan-perkataan yang bisa al-faqir ungkapkan. Kecuali dengan doa-doa yang bisa al-faqir curahkan. Kecuali air mata kesedihan, air mata kasih sayang dan cinta yang bisa al-faqir cucurkan sebagai saksi kecintaan kepada antum semuanya. Al-faqir yakin antum tidak akan jatuh karena hal itu. Antum tidak akan batal karena ada yang membatalkan. Antum tidak akan terhina karena ada yang menghina. Dan al-faqir sangat sayang kepada orang-orang yang menghina antum semuanya. Yang zalim kepada antum semuanya. Bagaimana al-faqir bisa membela mereka? Hanya dengan perkataan yang bisa al-faqir katakan. Wahai para habaib dan para ulama, al-faqir mengatakan kalimat yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ammar dan keluarga Sayyidina Yasir. Tatkala mendapatkan siksaan dalam perjuangan Islam pertama di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau Sayyidina Ammar, Sayyidina Yasir, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir karena perjanjian kalian adalah surga. Begitu pula al-faqir katakan kepada antum para habaib dan para ulama semuanya, sabran ala baiti Rasulillah. Sabran ayyuhal ulama'il kiram fa inna mau'idakum al-jannah. Fa inna mau'idakum al-jannah. Fa inna mau'idakum al-jannah. Mungkin hati antum semuanya tidak terpengaruh, namun hati kami tercabik-cabik. Hati kami tidak ridha. Dan kami khawatir orang-orang yang membenci antum semuanya akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Dibakar oleh api neraka. Siapa yang bisa membela mereka? Wahai para munkirin, wahai para hasidin, bertobatlah kalian semuanya. Kembalilah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merapatlah kalian kepada para ulama, kepada zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian semua selamat bersama beliau-beliau semuanya. Amin. Sadarlah kalian. Mari kita rapatkan barisan kita.
merapat kepada para ulama dan kepada para habaib. Jangan ada yang jauh dari beliau-beliau. Kita ini punya apa? Punya ilmu yang sedikit. Punya amal yang sedikit. Punya dosa yang besar. Hati yang ghaflah, yang lalai. Apakah dengan cara ini kita punya zon kita untuk masuk surga? Kalla wallah kalla. Alfa kalla. Ya ikhwani, wa ya ahbabi, wahai umat Islam. Tidak, tidak. Mari kita semuanya mendekat. Dan sekarang kita dihadirkan. Disambungkan hati kita dengan para sadiqin, dengan para awliya, ahya'an wa amwata, wabil khusus dengan fakhrul wujud, wa dhukhrul wujud, wa karamatul wujud, wa sa'adatul wujud, wa nurul wujud. Sayyiduna wa maulana al-imam al-habib Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu wa radahu wa nafa'ana bih wa bi ahli baitihi wa usulihi wa furu'ihi wa dhurriyyatihi. Amin. Sekian dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.